Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna Allahu alladzi la ilaha illa hu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ثواب قربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali masih di dalam mana yang lebih afdal untuk menjadi imam. Ya, kemarin sudah dibahas bahwasanya yang paling afdal yaitu orang yang paling banyak hafalannya, al-aqra, tsumma al-afqah. Kemudian setelah itu orang yang ahli fikih atau orang yang paham fikih di dalam bab salat, ya. Tsumma aura, ya. Setelah itu baru orang yang paling wara, ya. Kemudian yang paling zuhud, ya. Sampai kemudian wal adlu aula minal fasik wa in kana afqah au aqra. Kemudian di sini dikatakan wal adl, ya, adalah. Dan ketika seorang itu memiliki sifat yang baik, ya, sifat yang baik lebih baik daripada seorang yang fasik, tapi orang fasik itu ahli fikih atau hafalannya Qur'annya banyak. Tapi ada orang yang adil. Adil itu dia tidak tidak memiliki akhlak yang buruk, ya. Itu adil, ya. Dan dia itu menjaga daripada muru'ah. Maka itu lebih afdal daripada orang yang dia itu ahli fikih tapi fasik. Fasik itu siapa? Fasik orang yang melakukan dosa besar atau orang yang melakukan dosa kecil terus menerus, ya. Sehingga di sini kita harus ketahui bersama bahwasanya ada yang namanya ahli fikih, ya, dan itu terlepas daripada fasik atau ahli ibadah, itu lain lagi, ya. Tapi terkadang setiap orang itu menganggap wah ini sudah ahli fikih, sudah seakan-akan sudah tidak memiliki syahwat sama sekali, sehingga kalau misalkan berhubungan antara murid sama guru itu sudah tidak ada jarak, ya. Padahal yang namanya guru itu kalau seandainya lawan jenis maka tetap harus ada jarak, ya. Tapi terkadang masyarakat itu memahami kalau sudah orang itu sudah dikatakan ustadz, sudah seakan-akan sudah tidak memiliki syahwat sama sekali, ya. Makanya di sini dibedakan, ya. Ada orang yang adil, ya, dia tidak memiliki hafalan Quran yang banyak, ya. Dia memiliki daripada hukum fikihnya itu sedikit, tapi dia termasuk orang yang menjaga daripada syariat, tak memiliki sifat yang buruk, ya. Menjaga daripada muru'ah, ya, menjaga daripada sopan santun, maka dia lebih diutamakan daripada seorang yang alim tapi fasik, ya. Jadi di sini ada alim yang wara, ada alim yang zuhud, ada alim juga yang fasik, ya. Sehingga ya, yang terjadi di media sosial atau di masyarakat ketika terjadi misalkan ada tokoh agama yang terkena skandal, nah ini kita harus membedakan antara orang yang ahli agama sama orang yang taat, itu beda, ya. Kalau yang taat dia bukan dikategorikan daripada orang-orang yang fasik, ya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak alim. Ada orang alim, ya, dia juga melakukan daripada perbuatan maksiat yang terus-menerus, maka ini kategorinya apa? Alim tapi fasik. Nah, ketika mau jadi imam, mana yang lebih diutamakan? Yang lebih utamakan adalah seorang yang adil, yaitu orang yang tidak tidak memiliki sifat buruk atau bukan termasuk orang fasik. Idla wutuka bi muhafazati 'alal wajibat.
wa li khabar al-hakim wa ghairi inna sirrakum an taqbala salatakum falyu'ammikum khiyarakum fa innahum wafadakum fima bainakum wa baina rabbikum. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan kalau seandainya kalian itu ingin menjadikan seorang imam, maka jadikanlah imam itu yang paling baik di antara kalian, ya, yang paling saleh, yang paling baik. Tapi juga diperhatikan dengan hukum fikihnya, dan hukum fikih yang dimaksud di sini adalah bab sholatnya, al-fatihahnya juga diperhatikan. Wal baligh aula min as-sabi wa in kana afqah aw aqra. Dan orang yang sudah balik itu lebih utama daripada anak kecil yang belum balik. Ya. Wal balik, ya, itu lebih utama daripada anak kecil, meskipun anak kecil itu apa? Afqah, lebih ahli fikih atau lebih banyak hafalannya. Ya, sekarang yang terjadi juga fenomena anak kecil menjadi imam. Kalau di hukum fikihnya itu kurang pas. Ya, karena yang balik itu lebih utama, meskipun yang masih kecil itu dia apa? Dia banyak hafalannya, dia bagus suaranya, tapi itu tidak menjadikan anak yang kecil itu bisa maju untuk menjadi imam. Likarahati iktidak bihi, karena di dalam fikih Syafi'i makruh untuk makmuman dengan anak kecil, ya, atau orang yang belum balik. Walil khilaf fi imamati, dan juga karena khilaf, ada khilaf ketika imam menjadi atau anak kecil menjadi imam. Ya, ada khilaf, berarti ada yang mengatakan tidak diperbolehkan, ada yang mengatakan diperbolehkan, tapi di dalam madhab ini makruh, ya, di dalam madhab Syafi'i makruh. Sehingga mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah orang yang sudah balik untuk menjadi imam. Wal hurru aula minal abdi. Ya, dan orang yang merdeka itu lebih utama daripada budak. Ya, budak zaman dulu, ya, budak itu diambil dari mana? Ketika peperangan, ya, ketika orang kafir perang melawan orang musyrik, ya, kemudian ada di antara mereka yang tertawan, maka itu yang dijadikan menjadi budak, itu jadi budak, dan tidak bisa merdeka kecuali ketika orang yang memiliki budak tersebut itu mengatakan, saya merdekakan kamu karena Allah Subhanahu wa taala, baru budak ini menjadi apa? Hamba yang merdeka. Artinya dia bukan menjadi seorang budak lagi, tidak bisa diperjualbelikan lagi. Atau muslimin yang tertawan, ya, di kelompoknya orang kafir misalkan, maka dia menjadi budak. Dan hukum perbudakan itu ada, akan tapi Islam itu sangat menyuruh kita untuk memerdekakan budak. Ya, jadi hukum budak itu di dalam Islam itu tetap ada, akan tapi Islam itu sangat amat menganjurkan untuk memerdekakan daripada budak. Wal hurru aula min al-abdi wa yastawil abdul faqih wal hurru ghairul faqih. Ya. Kemudian di sini dikatakan sama derajatnya kalau seandainya ada budak ahli fikih sama orang yang merdeka tapi bukan ahli fikih, maka itu sama, ya, sederajat, ya. Wal mukim aula minal musafir, ya. Dan orang yang mukim itu lebih utama daripada orang yang musafir, karena biasanya musafir itu apa? Qasar, ya, makanya lebih baik yang mutim. Li'anna in amma la yakhtalifan wa idza amma al-qasid ikhtalafu, ya. Sehingga yang lebih afdal adalah orang yang mukim, ya, kecuali kalau seandainya dia itu mau qasar, ya. Wal waladul halal aula min waladil haram atau waladiz zina wa man la ya'rifu lahu ab wa in kana afqa aw aqra id imamatu khilafal aula. Dan anak yang hasil daripada pernikahan halal itu lebih diutamakan daripada anak yang itu berasal daripada waladuz zina, anak zina. Ya, biasanya ini banyak terjadi, ya, di masyarakat ketika anaknya itu pacaran, kemudian hamil dulu, akhirnya baru dinikahkan. Maka ini dikategorikan apa? Waladuz zina, anak hasil daripada perzinaan. Bagaimana hukumnya?
maka ayahnya itu nanti tidak bisa menjadi wali. Ya, walinya itu diserahkan kepada KUA. Jadi kalau seandainya ada anaknya yang pertama misalkan hasil daripada walus zina, maka jangan sekali-kali untuk menikahkan, berikan semuanya kepada apa? Kepada wali hakim, dan tidak perlu untuk diberitahukan kepada si anak biarkan ya, anak itu tidak tahu ya, tapi hukumnya itu berjalan ya. Atau anak yang halal itu lebih afdal daripada seorang yang tidak diketahui ayah dan ibunya ya, dia tidak tahu tiba-tiba lahir begitu saja, atau seorang anak yang dibuang ya, lagi ya. Anak yang dibuang, maka itu yang lebih afdal adalah orang yang atau walad halal. Wal a'ma kal basir, dan orang yang buta itu hukumnya sama seperti orang yang melihat, sama aja. Karena biasanya orang yang buta itu dia lebih khusyuk ya, karena dia tidak banyak melihat. Sedangkan kita itu punya dua anggota badan yang mana merekam semuanya, yaitu mata dan telinga. Itu merekam semuanya, dan kapan rekaman itu diputar? Ketika sholat. Jadi ketika apa yang kita ngelihat itu, apa yang kita dengar itu biasanya ketika Allahu Akbar itu mulai diputar. Makanya diperintahkan untuk apa? Untuk ya, tidak banyak melihat ya. Sehingga disunahkan untuk melihat ke tempat sujud untuk fokus. Bahkan kalau seandainya seorang itu yang di Mekah yang setiap hari sudah melihat Ka'bah, mana yang lebih afdal ketika dia sholat? Yang lebih sholat apa? Memandang daripada tempat sujudnya. Kecuali kalau seandainya orang yang sudah betul-betul rindu dengan Mekah, rindu dengan Ka'bah, maka dia melihat ke Ka'bah. Tapi sejatinya asalnya yang melihat ke tempat sujudnya, sehingga apa yang kita melihat, apa yang kita dengar biasanya itu diputar di ketika sholat. Makanya kita diperintahkan untuk tidak banyak mendengar dan juga tidak banyak melihat, untuk memandangkan atau memejamkan daripada pandangan. Sehingga orang yang buta dia lebih apa? Dia lebih khusyuk. Orang yang melihat dia lebih bersih ya, lebih nadif. Sehingga antara yang buta sama yang tidak buta itu sama, karena yang buta itu dia lebih khusyuk, yang melihat dia lebih bersih ya, di dalam menjaga daripada badannya atau menjaga daripada najis ya. Kalau seandainya ada yang buta tapi tidak khusyuk ya, lebih afdal yang melihat ya. Atau yang melihat tapi dia tidak bersih ya, lebih afdal yang buta sekaligus ya khusyuk. Ini urutan untuk menjadi seorang imam. Mohon maaf agak serak sedikit. Faslun yustahabu an la yaquma illa ba'da faragh al-iqamah wa taswiyatu as-sufuf wal amru bidzalika wa min al-imam akad. Yustahab, disunnahkan limurid di jamaah ghairil mukim, bagi setiap orang yang kepingin sholat jamaah selain orang yang sedang qomat, an la yakuma illa ba'da faragil iqamah, hendaknya dia tidak bangun daripada duduknya kecuali sudah selesai daripada pelafatan daripada iqamat. Jadi iqamatnya selesai baru kemudian beranjak. Jami'aha wa in fata alaihi bidzalika as-saff al-awwal ya. Seluruh qomatnya itu sudah selesai, baru kemudian dia beranjak untuk menuju ke shaf. Meskipun dia itu bakal kehilangan shaf pertama, dia lebih afdal untuk menunggu qomatnya selesai. Li'anna waktu dukhul fi shalat, karena itu waktu untuk masuk sholat. Wa huwa qablahu masyghulun bil ijabah, karena sebelum qomat atau sebelum qomat selesai, dia sibuk untuk menjawab orang yang qomat ya. Kita juga diperintahkan untuk menjawab apa? Orang yang sedang qomat, adzan sama qomat. Wa hadza in kana bi'aitu idza lam yakum illa ba'daha yudriku fadilat at-taharrum wa illa kana ka'an ba'da aw kana sakil qiyam qama qabla dzalika bihaitsu yudrikha. Ini kalau seandainya orang tersebut bisa untuk mendapatkan apa? Fadilah takbiratul ihram sama imam.
Jadi kalau seandainya dia itu bangunnya setelah qomat selesai, dia bisa untuk mendapati takbiratul ihram sama imam. Takbiratul ihram sama imam itu bagaimana? Takbiratul ihram sama imam itu didapat dengan seorang yang sholat tidak sibuk kecuali untuk sholat. Tidak sibuk kecuali apa? Untuk sholat. Ketika imam takbir Allahu Akbar, maka si makmum dia tidak sibuk kecuali untuk melaksanakan sholat. Ya, siwak misalkan dia pakai siwak atau meluruskan sholat itu masih dikategorikan sibuk terhadap sholat. Kemudian dia langsung takbir Allahu Akbar, maka dia mendapatkan apa? Fadilah takbiratul ihram bersama imam. Dikatakan barang siapa yang membaca takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari atau 40 Jumat, 40 jamaah, ya, maka dia mendapatkan daripada bara'atan, ya, bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Dia dibebaskan daripada api neraka dan dibebaskan daripada nifak, sifatnya orang-orang munafik. Sehingga kalau seandainya dia dapat takbiratul ihram sama imam, maka dia nunggu sampai qomatnya selesai. Tapi kalau seandainya enggak, dia termasuk orang yang kalau bangunnya itu angin, ya, bangunnya itu lama, ya, atau dia itu enggak bakal mendapati takbiratul ihram kecuali kalau seandainya dia beranjak terlebih dahulu. Maka ketika itu apa? Dia bangun sekiranya dia bisa untuk mendapati takbiratul ihram bersama imam. Ya. Tapi kalau untuk mendapati shaf pertama itu tidak dikategorikan diperintahkan untuk bangun. Tapi apa? Lebih baik dia menunggu daripada qomatnya selesai. Amal mukim fayaqumu inda iradati iqamah. Adapun orang yang qomat maka dia bangunnya ketika dia mau qomat. Ya. Sehingga kalau seandainya seorang itu sudah berada di shaf pertama, ya sudah nunggu sampai selesai. Ya. Atau ada yang nasihati, ada yang ngasih tahu kita sampai qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, qad qamatis shalah baru bangun. Ya, bukan dari awal iqamah, ya. Wa yundabu an la yabtadi'a naflan hala au qarba al-iqamah bihaythu tafutu fadilatu taharrum lil khabar idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Kemudian disunnahkan bagi seorang itu yang mau masuk masjid, maka dia tidak sholat sunnah kalau seandainya sudah dekat mau qomat. Ya, sekiranya kalau dia sholat itu dia kehilangan takbiratul ihram bersama imam, maka ketika itu tidak usah sholat. Ya. Sholatnya apa? Ditunda. Sholatnya setelah sholat fardu. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan apabila sholat itu sudah dikumandangkan atau iqamat itu sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib atau sudah mau deket. Ya, biasanya kan kita tahu setelah adzan misalkan 10 menit, ya kita datang 9 menit, ya, sudah tinggal sebentar lagi qomat, ya sudah, itu jangan sholat, ya, dan juga jangan duduk, ya, karena nanti dia kehilangan daripada apa namanya sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau seandainya berdiri kemudian sholat fardu bareng imam, maka itu sudah dikategorikan apa? Sholat tahiyatul masjid, meskipun tidak diniatkan. Ya, ada sebagian ulama berpendapat harus diniatkan tahiyatul masjid, ya, bisa gabung dengan sholat yang lain, sholat fardu itu bisa masuk. Ada yang mengatakan pokoknya setiap sholat, ya, setiap orang itu masuk masjid dan dia sholat apapun, maka itu sudah termasuk kategori tahiyatul masjid, meskipun tidak diniatkan, maka sudah kategorinya tahiyatul masjid. Jadi lebih enak. Jadi ketika seseorang itu masuk ke masjid, maka jangan duduk kecuali apa? Sholat, ya. Wala yajlis thumma yaqum li'annahu yushghilu an kamal ijabah kaqiyami ma'al ibadah ma'al iqamah. Atau jangan kemudian habis berdiri kemudian duduk kemudian berdiri lagi. Ya. Ini kalau misalkan orang yang sudah mau dekat iqamat, ya. Wa yustahabu taswiyatus sufuf wal amru bidzalik, dan disunnahkan kita itu
merapikan shaf, ya. Merapikan shaf dan memerintahkan orang-orang itu untuk merapikan shaf. Dan bagi imam itu di sunnah muakkad, ya, lebih ditekankan lagi. Tapi perintahnya itu juga ke setiap apa? Setiap jamaah. Setiap jamaah itu dia harus memperhatikan sebelah kanan kirinya, ya. Kanan kirinya maka diperhatikan, dan patokannya itu kalau sebelah sini maka dilihat sebelah kanannya, kalau sebelah kiri maka dilihat sebelah kirinya, sehingga bukan di ujungnya, ya. Ada sebagian orang-orang itu kalau misalnya ngerapikan mushaf itu dilihat ujungnya maju sidik kabeh maju, ya. Padahal yang benar di belakang shaf, ya, di belakang apa? Di belakang imam, shafnya di belakang imam, dan tolak ukurnya itu dari tumit, bukan daripada jempol, ya, bukan daripada jari-jari kaki. Karena kalau seandainya dari jari-jari kaki maka bisa maju mundur. Tapi kalau seandainya dari tumit itu bakal setara. Ada yang lebih maju tapi yang itunya itu setara. Sehingga kita paling tidak, kalau di sini kan sudah ada garis, maka tumit kita itu letakkan pas garis. Ada sebagian ulama berpendapat kalau seandainya shaf itu tidak rapi maka orang itu tidak mendapatkan fadilahnya jamaah. Shaf itu tidak rapi maka itu meninggalkan atau menghalangi seseorang itu mendapat fadilahnya jamaah. Ada yang mengatakan itu harus lurus, ya, itu harus lurus, maka itu harus baru mendapatkan fadilahnya berjamaah. Tapi menurut imam yang lain, sekiranya itu sudah lurus, ya, sekiranya maju sidik, ya, mundur sidik, itu masih mendapatkan daripada fadilah jamaah. Ya, jadi kalau seandainya kita, ya kita paskan, ya, dan tidak harus nempel kaki, ya. Yang penting apa? Pundak. Kenapa tidak harus nempel kaki? Kalau seandainya sampai buka, kalau sampai buka lebar itu nanti dia bakal apa? Dia bakal nutup lagi, ya, dan itu menghalangi yang namanya khusyuk. Jadi setelah bangun nanti dia gini lagi, nanti rukuk. Mana ada orang rukuk menggagah, kan tidak enak ya. Orang rukuk bergagah itu kan tidak enak. Sehingga kita itu minimal 1 jengkal, ya, antara kaki kanan dan kaki kiri, dan tidak banyak merubah, itu sunnahnya. Kalau seandainya berdiri nanti ngerubah, ngepaskan lagi, nanti rukuk mandek lagi, sujud kan tidak mungkin kakinya orang itu bergagah, betul ya? Kan sulit, ya. Sehingga bagaimana? Sehingga sekiranya itu yang dilihat itu tumitnya kita lurus sama shaf sama pundak, jadi agak geser sedikit, ya, agak geser sedikit, sekiranya tidak ada celah. Nah, itu berasal dari mana? Kok semuanya itu menempelkan kaki? Nah, biasanya kalau seandainya kita risih, kita narik kaki, kita tempelkan lagi, kita tarik lagi, tempelkan lagi. Itu disebabkan Nabi Muhammad SAW kalau beliau itu merapikan shaf maka serius, betul-betul merapikan shafnya itu serius, ya. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan la tusawwunna sufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Kalian itu harus merapikan shaf kalian, meluruskan shaf kalian, atau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati-hati kalian itu saling berbeda. Dari mana? Dari shaf. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kalau ngerapikan shaf, beliau itu keluar daripada mihrabnya, ngerapikan sampai ke sini, ya. Kalau kita kan cukup sawu sufufakum, luruskan shaf. Itu sudah termasuk daripada sunnah. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW sampai nyambung, ya. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, ada salah satu di antara para sahabat itu menempelkan kakinya. Ya, jadi satu di antara para sahabat yang menempelkan daripada kakinya. Tapi kebiasaannya, ya, yang terjadi di antara para sahabat itu mereka itu melihatnya daripada pundaknya, ya, sekiranya tidak ada celah, rapi dan tidak mengganggu, kemudian kita tidak banyak gerak, maka itu sudah termasuk daripada merapikan shaf, ya. Ada pendapat yang tadi harus lurus. Nah, itu kayaknya sekarang itu sulit sekali kalau misalkan harus lurus. Tapi sekiranya, ya, kalau sekarang itu kan sudah satu shaf itu insya Allah itu sudah termasuk daripada kategori meluruskan shaf. Sehingga kalau kita meluruskan shaf, yang dilihat adalah tumit kita. Kalau misalkan
ada celah sedikit ya kita tarik teman kita supaya apa? Supaya tidak ada jarak lagi. Sekiranya tidak bisa dimasuki sama satu orang. Kalau sekiranya masih ada yang bisa dimasuki satu orang, maka yang di belakang itu boleh untuk masuk ya. Wal amru bidzalika likulli ahad, dan yang memerintahkan untuk merapikan shaf itu setiap orang, bukan cuma apa? Imam. Tapi imam itu apa? Akad, lebih diutamakan. Nah, ini Asy-Syihab Romli. Kullu makruh min haitsul jamaah mufawwitu li fadilatiha illa taswiyat as-sufuf. Li khabar Abi Dawud wa ghairi aqimu as-sufuf wa hadul manakib wa saddul khala wa walaitu walinu bi aidi akhwanikum wa la tadharu furujat lisyaitan. Wa man wasala saffan wasala Allah, wa man qata'a saffan qata'a Allah. Syihab Romli berpendapat setiap daripada perbuatan makruh di dalam berjamaah itu bisa menghilangkan fadilahnya jamaah kecuali meluruskan shaf. Ya, jadi meluruskan shaf ini karena sulit ya. Karena sulit. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan luruskanlah shaf, dirikanlah shaf. Wahadul manakib. Ya. Kemudian setarakan ini mankab apa namanya ini pundak ya, setarakan pundak kata Nabi Muhammad SAW. Wasaddidul khalal, kemudian tutup celah ya, jadi antara satu sama yang lain sudah tidak ada celah ya. Walinul aidikum ya, kemudian jangan apa terlalu keras atau ketika seorang sujud itu bergagah gini atau keras ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang lebih besar ya kita untuk dikecilkan ya, ini termasuk daripada akhlak. Wala tatu furujat li syaitan, jangan tinggalkan celah untuk syaitan. Nah, syaitan itu masuk. Syaitan ini masuk dari segala sisi ya, karena syaitan itu sebelum Nabi Allah Adam diciptakan, iblis itu sudah memasuki celah-celahnya Nabi Allah Adam ketika beliau masih berupa tanah liat ya, sehingga Syaitani yajri majrad dam, kata Nabi Muhammad SAW, berjalan berjalan melewati jalannya darah, jadi masuk. Dan kita ini ya, kalau seandainya kita tidak meminta bantuan sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bakal kesulitan, karena yang bisa menyelamatkan kita daripada syaitan adalah ketika kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian waman wasala saffan, barang siapa yang masuk nyambung shaf, shafnya pertama ada yang lubang, ada celah, kemudian dia itu nyambung ya, masuk ya, fadilahnya apa? Wasalahullah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyambung dengan hamba tersebut ya, bakal disambung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man qata'a saffan qata'a Allah, barang siapa yang memutus shaf, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memutusnya. Ya, bagaimana memutus shaf ya, ada celah di sampingnya tapi dia tidak nutup ya, ada celah di sampingnya dia tidak nutup, itu termasuk yang memutus daripada shaf ya. Maka hendaknya seorang itu memperhatikan daripada shaf. Wala yadurru fasl bainal iqamah was shalah li ta'dil sufuf ya. Dan tidak ada masalah kalau seandainya seorang itu antara qomat dan sholat itu jaraknya jauh gara-gara apa? Merapikan shaf, itu tidak ada masalah. Yang penting shafnya itu rapi. Wa afdhalis sufuf al awal fal awal lirrijal, dan shaf yang paling afdal itu yang paling awal bagi lelaki. Wa walladhi yalil imam wa in takhallalahu mimbar aw maqsura aw umdan ya, yaitu yang pertama setelah imam ya, meskipun kalau seandainya ada di apa namanya di sela-sela sama mimbar, misalkan mimbarnya agak maju, pokoknya yang pertama setelah imam, maka itu yang paling afdal bagi seorang laki-laki. Dan para malaikat itu mendoakan orang yang berada di shaf 3 kali. Yang di shaf pertama 3 kali istighfar, dan yang di shaf kedua itu 1 kali istighfar.
itu fadilahnya. Sehingga yang paling afdal untuk lelaki yang paling awal, yang paling dekat imam. Tapi kalau di Ka'bah ya dia saf awalnya itu yang muter ya. Kalau di sini kan lurus, tapi kalau di Ka'bah dia saf awalnya ya yang muter, yang di belakang imam, meskipun makmumnya itu ada di depannya. Ya, kalau misalkan kita di Ka'bah itu kan ada makmum yang di depan situ, ini imam di sini. Ya, tapi makmum ada di sana. Ya, dia di depannya daripada imam. Tapi karena dia itu menghadap ke Ka'bah, maka dia itu dilihat safnya itu muter. Ya, seperti yang sekarang kita lihat di Mekah itu. Kalau dari dekat maka kita harus menghadap apa? Ainul kiblah. Harus menghadap langsung pas kiblat. Kalau misalkan dari jauh seperti kita ini sekarang di Indonesia itu terlalu sulit untuk melepaskan Ainul Ka'bah. Jadi kalau kita bagaimana? Kita dari jauh itu cukup arah kiblat, arah Ka'bah saja. Jadi semestinya itu tidak perlu sampai ngepaskan matahari atau ada masjid nanti yang diserongkan sedikit, serongkan ke kanan sedikit, itu tidak perlu ya, karena dari dulu tidak ada istilah masjidnya itu disorongkan, karena kita itu cukup ya Pak, menghadap ke arah Ka'bah, arah saja, tidak harus pas. Nah, kalau pas itu sulit sekali, dan Islam itu mengangkat yang namanya kesulitan. Jadi kalau seandainya kita ini sholat agak ke kanan sedikit, agak ke kiri sedikit, ya biasanya kita sholat ada beberapa mungkin di Jakarta, kita sholat di Bogor agak ke kanan sedikit, ya, agak ke kiri sedikit, itu bagaimana? Itu tidak ada masalah. Ya, kita sini misalkan imamnya agak ke kanan sedikit, sholatnya itu agak kanan sedikit, tidak ada masalah. Yang penting masih menghadap ke arah barat. Kalau di Indonesia itu sudah cukup. Wa tukrahul imam wa tukrahu imamatul fasik wal aqlafi wa walladhi lam yuqtan. Dan dimakruhkan kita itu berjamaah bersama orang yang fasik. Ya, kita tahu bahwasanya imamnya fasik. Ya, kita makruh untuk jadi makmumnya. Wal iqtida bi bihaitsu lam yakhsha fitnah. Nah, biasanya yang menjadi imam itu kalau seandainya dikategorikan fasik itu biasanya pimpinan yang yang semena-mena ya, seperti zaman dulu ada Hajjaj bin Yusuf itu ya, dia itu berlaku semena-mena ya, sehingga dia yang jadi imam. Nah, kalau seandainya ada yang makmum yang berdiri tidak mau jadi imam, bakal terkena fitnah ya, bakal dicambuk atau bakal dihukum. Maka ketika itu ya sudah tidak ada masalah sholat di belakang orang fasik tersebut ya. Wa imamatul aqlaf wal iqtida bi wa huwa alladhi lam yukhtan walau qabla al-bulugh, lakin qala ba'dhum tukrahu ba'da al-bulugh la qablahu ya. Dan juga sholat di belakang orang yang belum dikhitan ya. Wa huwa alladhi lam yukhtan, jadi yang belum dikhitan itu juga termasuk makruh kita sholat di belakangnya walau qabla al-bulugh, meskipun sebelum dia itu baligh ya. Lakin qala ba'dhum tuqra'u ba'dal bulugh, akan tapi sebagian mengatakan makruhnya itu setelah baligh ya, tidak sebelum baligh ya. Jadi kalau seandainya ada yang belum disunat ya, itu biasanya dia menyisakan beberapa daripada najis yang tersisa, maka hendaknya itu kalau mau dibersihkan ya dibersihkan semua, dan dia wajib untuk dikhitan. Wa imamatul mubtadi' alladhi lam yukaffir bi bid'atihi wal iqtida' bihi wa in lam yujad ghairuhu ala ma mar wal mubtadi' mukhalif ahli sunnah fil aqaid. Dan juga salat di belakangnya ahli bid'ah, yaitu orang-orang yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah di dalam akidahnya, maka ini dikategorikan daripada ahli bid'ah. Isya. Hah? Tadi bunyi masih 5 menit. Wa tam-tam wal fa' wal wa'. Ya, ini tam-tam fa' wa' itu jadi dia
kalau mau baca Al-Fatihah itu mengulang-ulangnya, kayak kalau sekarang itu kayak gagap, Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman. Nah, ini di sini tam-tam, yaitu orang yang memperbanyak daripada kata tak, ya, atau fa atau wa ya, wa walad. Nah, ini termasuk apa? Termasuk makruh kita berada di belakangnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang lancar bicaranya, ya sudah, langsung dia yang jadi imam. Wa kadza tukrahul jama'atu fi masjidin lahu imam ratib wa huwa ghairu matruk illa idza khashiya fawat fadilati awal waqtin wa lam yuksha fitnah. Dan juga makruh seseorang itu mendirikan sholat berjamaah di satu masjid sedangkan masjidnya itu punya imam ratib. Imam ratib itu apa? Imam yang memang ditugaskan untuk menjadi imam di satu masjid. Kemudian kita itu datang, kemudian sholat apa? Berjamaah. Maka itu makruh. Wa huwa ghairu matruk. Selama masjid itu bukan masjid matruk. Masjid matruk itu apa? Masjid yang jauh daripada jalan, ya, di kampung. Nah, kalau di sini masjid matruk, ya, di sini masjid matruk kok pakai kof ya. Ya, dzalika yurithu ta'an fi imamati wa yufarriqun nas alaihi. Kecuali kalau seandainya di jalan kayak gini, ada orang yang mau jalan tiba-tiba mau sholat, dia mau buru-buru sholat, dia langsung meskipun imamnya itu belum qomat, maka tidak ada masalah. Tapi kalau di masjid yang bukan masjidnya yang di pinggir jalan, sekiranya yang datang ke situ ya orang-orang yang kita kenal, ya fulan itu biasanya yang sholat itu, maka tidak diperbolehkan bagi jamaah itu untuk mendirikan jamaah sendiri sebelum imam itu datang, ya, sebelum imam itu mendirikan sholat. Kenapa? Karena takut terjadi fitnah. Akhirnya orang itu mengatakan macam-macam, ini kenapa kok mereka tidak mau sholat di belakang imam ini. Akhirnya terjadi fitnah sehingga tidak diperbolehkan. Illa, kecuali idza khashiya fawatu fadilati awwali waqt, ya, walam yuksha fitnah. Kecuali kalau seandainya seseorang itu takut kehilangan daripada fadilah awal waktu. Fadilah awal waktu karena misalkan imamnya terlambat dan dia tidak ditakutkan terjadi fitnah, maka tidak ada masalah. Tapi dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, intidharus sholat. Nah, ketika kalian itu menunggu sholat, maka itu dikategorikan berada di dalam sholat. Jadi setelah qomat, setelah adzan, seseorang itu nunggu sholat, ya. Kok enggak qomat, ya, karena imamnya terlambat, misalkan imamnya datang misalkan 15 menit baru datang, maka setiap orang itu yang dia tidak keluar gara-gara menunggu sholat, maka dikategorikan apa? Berada di dalam sholat, ya, berada di dalam sholat. Wa yundabu an yajhara al-imamu bit takbir wa yaqulu sami Allah liman hamidah wa bis salam wa yuwafiqul masbuqu fil adhkar. Kemudian disunahkan bagi imam untuk mengangkat daripada suara ketika dia takbir, ya, takbiratul ihram, juga ketika apa? Ketika takbiratul intiqalat, takbir perpindahan daripada rukun ke rukun berikutnya, maka itu juga disunahkan untuk mengangkat suara. Dan disunahkan takbirnya itu dipanjangkan sampai ke rukun berikutnya. Jadi misalkan dari sujud, maka kita itu takbir itu memanjangkan Allahu Akbar sampai berdiri. Ini yang paling afdal. Yang kedua, dari sujud dia duduk istirahat, baru kemudian Allahu Akbar dari duduk istirahat. Nah, yang ketiga, Allahu Akbar sampai duduk istirahat. Ya, duduk istirahat itu Allahu Akbar, kemudian berdiri. Jadi ada ketiga cara. Yang paling afdal yang panjang, karena tidak ada apa rukun yang bolong tanpa takbir, ya, tanpa zikir. Jadi kalau misalkan dari awal itu dari sujud Allah, dari sujud kemudian duduk istirahat, kemudian dari istirahat naik, itu semua langsung takbir Allahu Akbar. Itu tidak ada celah kosong yang tidak
dengan zikir. Tapi kalau misalkan dari sujud ke duduk istirahatnya itu tanpa takbir kan kosong itu, tanpa zikir. Jadi dia duduk dulu baru Allahu Akbar. Atau dari sujud ke duduk istirahat Allahu Akbar. Naiknya itu kan kosong tanpa zikir. Maka yang paling afdal itu apa? Yang memanjangkan daripada takbir, dan di situ orang-orang yang tidak bisa melihat itu bisa membedakan mana bangunnya daripada sujud ke duduk, mana bangun daripada sujud ke berdiri. Wa yaqulu sami Allahu liman hamidah, dan ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu juga dikeraskan, dan ini terjadi ketika Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ketika beliau terlambat datang sholat, kemudian dia mendapati daripada takbiratul atau mendapati daripada rakaat, maka kemudian Imam Ali itu mengatakan alhamdulillah. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bangun sambil mengatakan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapapun yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa bisalam, ya. Dan disunahkan untuk mengangkat suara ketika salam. Jangan salamnya itu dipelankan. Wa yuwafiqul masbuk fil adkar, dan masbuk, ya, masbuk ketika dia itu datang, ya, maka dia mengikuti imam di dalam bacaannya. Jadi kalau seandainya dia di bacaan yang kedua, ya dia mengikuti imam bacaan kedua, di tasyahud kedua, ya dia baca di tasyahud yang kedua, ngikuti semuanya seperti apa? Seperti imam. Itu bagi siapa? Bagi masbuk, ya. Jadi masbuk bacanya itu sesuai dengan apa yang dibaca oleh imam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo. Nah, kita kalau misalkan masbuk imamnya sudah di surat, itu kita masbuk, maka kita tidak boleh membaca apa-apa kecuali baca Al-Fatihah. Kecuali kita tahu bahwasanya bacaan suratnya panjang. Kalau misalkan suratnya panjang, oh berarti kita bukan masbuk ketika itu. Misalkan orang masuk, ya kita baru baca wadduha misal. Kita datang, imamnya sudah baca wadduha. Wadduha sama Al-Fatihah panjangan ya, wadduha. Jadi ketika kita sholat, kita baca Al-Fatihah selesai, berarti kita itu muwafiq. Kalau muwafiq tidak ada masalah, itu baca yang lain daripada yang sunnah. Tapi kalau seandainya kita datang sudah masbuk, ya, dan kita tahu misalkan suratnya itu yang dibaca inna a'tayna, maka kita langsung baca Al-Fatihah. Sudah tidak baca sunnah-sunnah. Iftitah a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga tidak dibaca, langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Imam ruku, kita ikut ruku. Tidak menyempurnakan daripada Al-Fatihah. Kalau kita masbuk, kalau muwafiq itu tidak ada masalah. Ada lagi? Waalaikumsalam. Beberapa kali saya mungkin jemaah di masjid, seringnya tidak menunggu iqamah itu selesai, pada langsung atau bahkan saya dengar, yang saya tahu pada saat dia iqamahnya menuju nama Rasulullah sudah berdiri. Nah, itu bagaimana? Nah, memang kebanyakan pada masyarakat itu sudah qomat langsung dia langsung berdiri, ya. Makanya lebih afdal ketika sudah mau menanti sholat langsung berada di shaf, ya. Jadi langsung di shaf pertama, shaf kedua itu langsung dipenuhi, sehingga ketika qomat ya nunggu. Nah, kadang kita itu kalau mau nunggu dewean, akhirnya pakai ya, jadi kita duduk dewean, yang lain sudah berdiri, ya karena ya mungkin sebagian belum paham, ya kalau kita bisa ya ketika qad qamatus shalah kita baru berdiri itu. Tapi yang paling afdal ya seluruh qomat baru kemudian kita berdiri.
Monggo. Apakah ada keutamaan orang menjadi imam? Karena itu orang tertentu itu maunya dia itu jadi imam. Maunya jadi imam. Nah itu memang ada keutamaan antara sebagai makmum dan sebagai imam. Jadi barangkali saya menganggap imam itu lebih utama daripada makmum. Atau barangkali karena bahasanya nggak bagus sebetulnya maunya makmum karena dia mungkin orang apa Fadilahnya imam ya ada sama seperti fadilahnya muadzin, orang yang adzan. Nabi Muhammad SAW itu beliau menjadi imam, ya, sehingga mengikuti Nabi Muhammad SAW menjadi imam itu juga ada keutamaannya. Akan tapi imam itu menanggung daripada makmum semuanya. Jadi kalau seandainya ada yang sholatnya itu dia cacat, itu ditanggung sama imam. Nah kalau imamnya cacat juga sholatnya, nah dia yang nanggung semuanya itu. Kalau seandainya dia itu mau menjadi imam sedangkan dia itu tidak berhak, ya, tidak pantas untuk menjadi imam, ya dia nanti yang menanggung. Ya, tapi ya tidak ada perbedaan. Sampai Sayyidina Abu Darda itu, beliau itu kalau sholat terakhir, sholatnya di sholat terakhir. Kalau kita pelajari bersama, sholat yang paling afdal apa? Sholat yang pertama. Tapi Sayyidina Abu Darda itu kalau sholat itu paling akhir. Ketika ditanya, Abu Darda, kenapa kok kamu di sholatnya di sholat terakhir? Ya, karena aku mendengar kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni salah satu orang yang berada di sholat pertama, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala bakal mengampuni yang di belakangnya. Kalau ada yang diampuni di sholat yang ketiga, yang di belakangnya, maka aku mengharap aku mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sholat depanku ini. Maka aku pengen apa? Mendapat daripada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara makmum yang ada di depanku ini. Ya, kata Syekh Imam Nawawi Bantani, beliau mengatakan kalau niatnya berada di saf belakang untuk menggapai fadilah ini, maka tidak ada masalah berada di saf belakang. Sehingga ya, yang di saf belakang di saf depan itu tidak ada perbedaan, kecuali kalau di saf depan itu tadi di malaikat itu istighfar atau salawat kepadanya atau mendoakannya 3 kali. Kalau yang di saf kedua 1 kali. Dan kalau imamnya itu termasuk yang pantas untuk diterima, Allah Subhanahu Wa Taala menerima sholatnya seluruh jamaah berkat sholatnya imam. Kalau imamnya tidak pantas diterima, Allah Subhanahu Wa Taala lihat di shop yang pertama. Kalau di shop yang pertama ada yang pantas untuk jadi imam, yang diterima sholatnya, maka Allah menerima seluruh sholatnya jamaah. Terus dicari di shop kedua dan tidak yang khusyuk, di shop ketiga. Kalau semuanya tidak ada yang khusyuk, Allah terima berkat kita itu berkumpul untuk sholat berjamaah. Tapi fadilah imamah itu ada sendiri, ya, karena Nabi Muhammad SAW itu menjadi imam. Ya, nanti ada perbedaan mana yang lebih afdal antara imamah menjadi imam atau muadzin. Sebagian mengatakan imam lebih afdal, ya, karena Nabi tidak adzan. Sebagian lagi mengatakan adzan, muadzin lebih afdal, karena setiap suara, ya, ketika suara itu terdengar, maka siapapun yang mendengar daripada binatang, benda padat itu semuanya nanti akan menjadi saksi terhadap orang yang muadzin itu, sehingga muadzin lebih afdal. Kenapa Nabi itu tidak adzan? Karena takutnya itu nanti jadi wajib ketika Nabi Muhammad SAW itu adzan. Ketika Nabi Muhammad hayya 'alas shalah, ya, ketika Nabi Muhammad SAW manggil seperti itu, enggak, itu mau tidak mau harus datang. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW rahmat kepada orang-orang, beliau yang menyuruh Sayyidina Bilal itu untuk adzan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oke. Waalaikumsalam. Tapi dikatakan bahwa sholat itu harus fokus dan sebagainya, terutama umum ya. Garis. Kemudian yang penting tidak ada berangkat. Tidak. Nah, di daerah tentu tertentu itu kadang-kadang ada jamaah yang waktunya berbeda. Kemudian ada yang bukan. Nah itu apa boleh kita boleh kita gitu. Terus kemudian meskipun belum diterangkan,
Di zaman kita itu kadang-kadang saya juga merasa melihat nggak nyaman. Artinya begini, imam sudah tahiyatul akhir kita mengikuti, katakanlah menjelang salam, tapi si tetangga kita ini masih sujud berlama-lama sekali. Sujud, Jadi mensiasati iman apa tidak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau seandainya ada yang menggagah itu ya, kalau misalkan kita bisa tarik pelan-pelan ya tidak ada masalah. Kalau misalkan bisa diajari, kalau misalkan bisa diajari ya kita kasih tahu pelan-pelan, kita tarik pelan-pelan. Kalau memang dia tidak mau, ma'alina illal balagh, kita itu tidak diwajibkan atas kita kecuali untuk menyampaikan saja. Jadi tidak perlu digeret, tak perlu. Jadi kita mas geser sedikit sini, ya digeser sini, itu tidak ada masalah. Adapun kalau sujud, itu tidak ada masalah. Ketika seorang itu memanjangkan daripada sujudnya di sujud akhir itu tidak ada permasalahan, karena itu di sujud terakhir dia boleh untuk memanjangkan sujudnya, dan dia tidak terlambat daripada imam 2 rukun ya, panjang, sehingga dia itu termasuk yang mendapatkan uzurnya ketika dia memperpanjang daripada sujudnya. Tidak ada masalah. Sujud terakhir dia memperbanyak daripada doa. Okay. Sudah imam. Ya tadi sholatnya orang yang sobi, yaitu ada khilaf di situ. Ya, kalau di Syafi'i makruh. Kalau bisa ada yang imam ratib selainnya, maka jangan yang cuma dari pondok saja. Tapi yang ya, bisa membaca daripada Al-Fatihah kemudian sudah balik, maka dia lebih diutamakan. Nah, biasanya kita itu menyuruh para takmir itu untuk kaderisasi siapa yang menjadi imam, didatangkan satu ustadz untuk bisa membaca Al-Fatihah, karena yang paling penting itu bacaan Al-Fatihah. Jadi bapak-bapak yang sering hadir itu dipanggil, ayo benarkan bacaan Al-Fatihah, supaya nanti jadi imam. Tapi kalau dibiarkan tanpa ada orang yang belajar, akhirnya yang maju ya, yang Fatihahnya tidak bagus, ya salah juga. Ya, yang dari pondok ya dia lebih bagus. Tapi kalau seandainya ditartibkan, ada biasanya kan orang yang ke masjid itu ya orang-orangnya kelihatan itu aja, ya, fulan. Nah itu biasanya dikasih jadwal, Pak jangan jadi imam setelah taklim dulu, ada ustadz yang bisa untuk baca Fatihahnya bagus seperti ustadz sama ini, ya, itu bacaannya bagus, ya, ada satu yang dikaderisasi untuk baca Al-Fatihah, Fatihahnya dipelajari sampai benar, baru kemudian itu nanti disuruh untuk jadi imam. Adapun softnya anak kecil itu semestinya berada di belakang. Jadi soft dewasa lelaki, anak kecil, ya, khunsa perempuan, ya, baru perempuan anak kecil, itu softnya di belakang. Jadi semestinya kalau seandainya kita itu termasuk yang tokoh, kita menyuruh anak kita untuk sholatnya itu di belakang. Ya, kecuali kalau anak kecil yang sudah dekat untuk mau balik, atau anak kecil yang sudah sadar itu untuk dibawa ke masjid, dia tidak mengganggu orang yang lain. Kalau misalkan mengganggu ya dia sholatnya di belakang untuk menjaga anaknya.
Tapi kalau sudah terbiasa, anak itu disuruh di belakang. Kalau dulu zaman kita orang masih kecil itu ada anak kecil itu ditarik sama kiainya, mundur, kamu di belakang. Ya, itu diajari karena itu termasuk sunnah. Di Yaman itu softnya sendiri, soft orang dewasa. Ya, meskipun soft yang kedua misalkan tidak penuh, itu anak kecil di belakangnya lagi, itu softnya. Tapi kalau di Indonesia belum ada itu, ada seperti itu ya. Cuma dari dulu memang kita diajari untuk anak kecil tidak berada di soft pertama atau kedua. Dari dulu diajari. Sampai kita dulu sama ya Pak Komar, kiai kita dulu yang di Kauman sampai sekarang masih ingat kita ditarik, mundur belakang di soft yang ketiga. Biarkan bapak-bapak itu yang maju karena memang aturannya itu seperti itu. Nah, kalau kita punya anak dan anak kita memang belum bisa untuk ditartibkan di masjid, jangan dibawa ke masjid. Apalagi kalau mau sholat, tapi kalau majelis taklim kayak gini, ya masih mau bisa kita pegang, tidak ada masalah. Kalau belum, ya belum waktunya untuk dibawa ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah Jannatul Qubul yang Rasulullah. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.